Halo semua, kembali dengan Divini. Kalau gue mau cari laptop baru 6 jutaan, gue bakal pilih laptop yang satu ini. Mungkin ini juga bisa jadi pilihan yang tepat juga buat kalian. Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1 dengan CPU terbaru AMD yaitu Ryzen 7000 series. Sebelum bahas ke laptopnya, gua mau bahas sedikit tentang segmentasi untuk prosesor AMD Ryzen 7000 series di tahun 2023 ini. Seri prosesor AMD ini terdiri dari Ryzen 7045 series untuk segmen extreme gaming, lanjut Ryzen 7040 series untuk gaming, kreator, dan ultra premium. Lalu Ryzen 7035 series untuk kelas premium ultra thin, Ryzen 7030 series untuk segmen mainstream, thin and light, dan yang terakhir Ryzen 7020 series yang akan kita bahas ini dengan segmen everyday computing. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kalian akan melihat codename prosesor AMD semua dimulai dari angka 7 yang melambangkan tahun 2023. Kelas prosesor bisa dilihat pada dua angka belakang prosesornya yang menjadi target penggunanya. Jadi penerus dari Ryzen 6000 series atau codename Rembrandt akan terdapat pada segmen 7040 dan 7045 series ya. Nah, penamaan prosesor pada AMD Ryzen pada tahun 2023 ini juga unik. Contohnya nih, prosesor yang mau kita bahas yaitu Ryzen 3 7320U. Diawali dengan angka 7 yang berarti portfolio year untuk tahun 2023. Lalu angka berikutnya, angka 3, ini menunjukkan kode CPU-nya yang berarti Ryzen 3. Angka setelahnya merupakan penentu arsitekturnya, di mana angka 2 ini berarti memiliki arsitektur Zen 2. Lalu angka berikutnya merupakan model yaitu 0 untuk lower model dan 5 untuk upper model. Nah, huruf terakhir sebagai penentu form factor atau TDP-nya, di mana U itu untuk premium ultra thin dengan TDP 15-28 watt. Jadi jangan sampai salah guys, karena code naming ini udah informatif banget dan mudah dipahami. Terus Ryzen 3 7320U ini menggantikan seri terdahulunya yaitu Ryzen 3 3250U. Di mana sebelumnya itu cuma 2 core 4 thread, sekarang di-upgrade gila-gilaan menjadi 4 core 8 thread. Mantap banget ya! Secara positioning, Ryzen 3 7320U ini untuk pengguna harian seperti kalian para pelajar, pekerja kantoran, dan konten kreator pemula. Namun seri ini udah dilengkapi dengan fitur modern seperti AV1 decoder untuk streaming, kemudian RDNA2 graphics yaitu arsitektur grafis terbaru dari AMD. Kita bahas sedikit spesifikasi dari Ryzen 3 7320U. Ini adalah CPU low power dengan fabrikasi 6nm dan sudah 4 core 8 thread. Jadi CPU ini memiliki performa cepat untuk produktivitas harian dengan konsumsi daya rendah. Gak lupa prosesor ini udah dilengkapi platform terbaru mulai dari LPDDR5, yap ini udah pakai DDR5, Bluetooth 5.2, serta Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E. Dan seperti gue bahas tadi, CPU ini udah support hardware AV1 decoder yang cocok buat live stream dan menonton video 4K dengan konsumsi daya yang rendah juga. iGPU-nya juga udah pakai Radeon 610M yang kuat apalagi buat Valorant. Nanti kita bakal tes juga performanya. Jujur gue paling suka AMD itu sama iGPU-nya karena performanya udah pasti di atas rata-rata. Pertama kita cek dulu performanya di Cinebench R20. Seperti yang kalian lihat dari tes ini, Ryzen 3 7320U performanya udah jauh lebih baik dari pendahulunya. Bahkan di multicore performanya sudah loncat jauh banget. Jadi ini upgrade-nya benar-benar signifikan ya, bukan yang biasa-biasa aja. Berikutnya kita tes Blender untuk render file BMW itu di 8 menit 33 detik. Next kita tes untuk merender video di Adobe Premiere, ini video 6 menit ya, resolusinya Full HD, kita set previewnya setengah, ini udah lancar ya di timelinenya. Dan untuk merender project ini butuh waktu 7 menit 23 detik, udah mantap banget ya. Nah setelah melihat hasil tes performance ini, sebenarnya laptop harga 6 jutaan ini
udah cocok banget buat kalian yang mulai belajar video editing. Prosesor seri 7020 ini menjadi prosesor mainstream terbaru di 2023 yang gue rekomendasiin untuk first time buyer. Kemudian saat kita tes AV1 decodernya dengan running video 4K lancar banget juga, dan ini adalah watt yang dikeluarkan untuk melihat seberapa hemat daya yang diperlukan laptop ini. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk performa gaming, iGPU 610M ini udah enak dibuat ngegame di Valorant, dapet 100 fps ke atas di settingan 720p high seperti yang kalian lihat sendiri ya. Ini ada sedikit gameplay Valorant, kalian langsung lihat aja gimana performanya. Rain is down. Dominating. Dan ini gue juga tes untuk fitur FSR-nya. Di game Dota kalian bisa lihat sendiri bagaimana upscaling-nya bekerja di sini. Gue coba nyalain di settingnya, kalian bisa lihat sendiri ya di daerah sini gimana gambarnya lebih detail dan tajam kalau gue naikin slidernya. Pastiin resolusi videonya kalian naikin ke Full HD ya, biar lebih kelihatan gimana canggihnya fitur FSR ini. Bisa dilihat jadi lebih bagus dan lebih detail. Oke, ini gameplay di Dota, kalian langsung lihat aja. Stars rain down upon mine enemy. Of course. Since you command it, attack. Starfall. Stars. First blood. It was. Look how the prey scatters. Berikutnya ini gameplay di PUBG. Ini adalah beberapa hasil performa gaming di beberapa game, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Jadi overall performanya ini sudah oke banget. Apalagi di game Valorant, kalian bakal rasain banjir FPS sampai di atas 100 FPS. Sebagai tambahan juga, jadi GPU AMD Radeon 610M ini sudah tersemat fitur-fitur modern tadi. FSR dan AV1 decoder, menariknya ini membuat GPU entry level berasa GPU premium. Dan gua nggak temuin di laptop-laptop entry level dengan iGPU dari brand lainnya. Untuk desainnya ini masih pakai polikarbonat, tapi finishingnya mirip banget kayak aluminium. Bahkan kalau nggak gua ketok-ketok, gua tadinya ngira ini adalah aluminium. Beratnya di 1,3 kg dan tebalnya nggak sampai 2 cm, tepatnya di 1,79 cm. Tipis ya, mantep buat dibawa-bawa. Apalagi desainnya modern minimalis, nggak malu-maluin untuk dipamerin. Walau masih pakai panel TN, layarnya udah Full HD. Keterangannya di 220 nits
dan masih 62% sRGB. Jadi kalau kalian pakai untuk kerjaan yang butuh akurasi warna, saran gua kalian bisa colok ke eksternal monitor. Karena laptop ini sudah mendukung, belum lagi udah support sampai 4 display. Untuk keyboardnya jujur gua suka sih, karena ini empuk banget feel-nya. Jarak antar keys dan ukurannya juga pas banget menurut gua. Trackpadnya biasa-biasa, cenderung agak keras untuk diteken, tapi oke kok untuk dipakai kerja. Webcamnya juga cukup buat dipakai meeting online, kayak gini kualitasnya. Untuk SSD-nya juga udah pakai NVMe M2 dengan kecepatan kayak gini. Udah cukup cepet ya. Untuk ports-portsnya sudah termasuk lengkap, ada 2 USB Type-A, kemudian 1 USB Type-C, HDMI untuk eksternal monitor, port audio aux, dan terakhir juga ada port untuk micro SD. Berikut internalnya kalian bisa lihat, walaupun RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena sudah disolder, tapi ini sudah dual channel LPDDR5. Selain performa laptop yang cepat, konsumsi dayanya juga rendah, sehingga nyala baterainya bisa lebih lama, di mana baterai 42 wattnya ini mampu bertahan hampir 6 jam, tepatnya 5 jam 50 menit saat menonton video Full HD dengan brightness 80%. Yang pastinya bisa lebih lama ya dengan brightness yang lebih rendah. Lalu chargernya yang 65 watt ini udah termasuk cepat ya ngecasnya. Gua sendiri tes cuman 1 jam 36 menit ini sudah 100%. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Meskipun seri Ryzen 7020 ini didesain untuk kebutuhan everyday computing, tapi AMD mampu kasih the best experience performance buat semua usernya. Kita bisa lihat dari fitur-fitur pendukung prosesor ini dikasih yang paling terbaru dan bisa kasih performa processing yang sangat baik untuk laptop kelas mainstream. Mulai dari baterai yang tahan lama, performa yang jelas lebih cepat untuk produktivitas karena udah 4 core 8 thread, performa terbaru DDR5 dan udah ada AV1 decoder. Nggak lupa juga iGPU yang udah kuat pakai Radeon 610M, udah lancar banget buat Valorant dan support hingga 4 display. Jadi gua rekomen banget sama laptop yang satu ini. Apalagi harganya terjangkau di 6 jutaan aja, kalian udah bisa dapat performa sekenceng ini. Oke, sampai segini aja videonya. Semoga kalian bisa terbantu dengan reviewnya. Kalau kalian ingin beli, link pembeliannya gua taruh di deskripsi. Jangan lupa di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.